pagi adik-adik semua. Apa kabar adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Adik-adik, setiap hari begitu indah. Tuhan Yesus sangat baik. Pagi ini kita hirup udara segar lagi. Bisa dengar suara burung berkicauan juga, Kak Fenty. Betul kali. Oh ya, siapa di rumah yang punya tanaman bunga? Siapa? Adik-adik Batita, Balita, kelas 1 dan kelas 2 mempunyai tanaman bunga. Keren, Kak Fenty. Keren ya. Pohon Oke. juga katanya, Oh, Kak Fenty. pohon juga. Oh. Wah, pohon tuh besar ya Kak Wah, luar Lia. biasa. Oke, bagus sekali. Coba adik-adik lihat keluar jendela. Apakah ada matahari yang bersinar terang? Wah, mataharinya cerah hari ini, Kak Fenty. Iya, cerah sekali. Seperti lagu ini, Kak Fenty. Lagu apa Kaliu? Lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Konatan, panggil ya. iya Kaliun Konatan akan memainkan musiknya untuk kita hari ini. Ayo Konatan, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, kita dengar sapaan cinta dari Bu Vera ya, Kak Fenty. Oh iya Kaliun. Bu Vera akan berdoa pembuka untuk kita. Oke adik-adik, semua adik-adik duduk yang baik dengan sikap hormat. Kita akan berdoa. Kita panggil Bu Vera yuk Kak yuk. Ayo. Hai Bu Vera. Halo adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Weh, Bu Vera lihat mana yang Batita? Balita? Kelas 1? Kelas 2? Oke, semuanya sudah siap. Waduh, duduknya sudah manis. Semuanya sehat-sehat ya. Walaupun kita di rumah terus nih adik-adik, tapi semuanya ceria-ceria pada hari ini. Semuanya juga sudah siap mau datang beribadah ya, walaupun kita ibadahnya nggak bisa ketemu, tapi kita ibadah secara online, tetap melalui HP, melalui laptop, semuanya bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu ya. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke dalam ibadah online kita akan mengucap syukur dan terima kasih dulu pada Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menjaga kita, menjaga adik-adik semua, memberi kuat, memberi sehat. Ya, sekarang mari kita masuk ke dalam doa. Duduk yang manis. Oke, semuanya siap? Gimana sikap doanya? Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Allah di surga yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan pada kami semua, terutama untuk sehatnya kami. Kami juga diberi taat, diberi boleh mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kami berdiam di rumah, kami sekolah dari rumah, kemudian hari ini kami mau ibadah online dari rumah. Ya Tuhan,
Tolonglah guru-guru sekolah minggu kami yang akan memandu kami dapat ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan anak-anak yang di rumah Tuhan, ada kelas batita, ada kelas balita, ada kelas 1 dan kelas 2. Baru minggu lalu mereka naik kelas. Tuhan, mereka semua sudah duduk manis dan sudah siap menyiapkan hati mereka untuk menyambut ibadah hari ini, akan menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga pasang telinga untuk mendengar cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami sudah siap semuanya. Terima kasih atas penyertaan Tuhan pada sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Kak Fenty, tema kita hari ini apa sih Kak Fenty? Tema kita hari ini adalah Salomo tidak setia, Kak Liun. Wah, kenapa ya? Ada pelanggaran atau dosa yang dibuat oleh Raja Salomo, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita menyanyikan lagu DOSA, Itu Dosa. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. mari lakukan semua firman Tuhan. Jauhi pelanggaran, Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Dosa, janganlah tak setia, jangan tidak taat. DOSA, dosa. maka perkataanmu Telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Aku berdosa padamu. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita baca apa sih? Komik kali ya? Kak Fenty, Ya. baca komik ya? Ini Alkitab, Kak Liun. Kan sudah saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ah iya, benar sekali adik-adik. It's time for the Bible. Ya, tapi Kak Liun ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk kita ajak adik-adik menyanyikan lagu Firman-Mu. Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Pelita hidupku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Fenty. Kita semua duduk yang manis ya. Tidak boleh sambil makan, tidur, apalagi minum susu. Kita panggil Konatan ya Kak Liun ya. Ayo, nggak sabar
kabar nih Kak Fenty? Bagaimana Konatan membawakan firman Tuhan hari ini? Betul sekali. Hai Konatan, Konatan. adik-adik kelas Batita, Balita, Kelas 1 dan kelas 2. sudah siap nih mendengarkan firman Tuhan hari ini? Selamat pagi adik-adik, kita kembali lagi bertemu dalam kebaktian Sekolah Minggu Online GKI Perumahan Citra 1. Hari ini tanggal 27 September 2020. Adik-adik semuanya sudah bernyanyi tadi, kemudian kita memuji Tuhan. Tiba saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih untuk hari Minggu yang indah pada hari ini. Kami telah memuji Tuhan, dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan ini dan menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, cerita hari ini akan menyambung cerita kita minggu-minggu sebelumnya mengenai Raja Salomo. Mungkin adik-adik sudah mendengar bagaimana Raja Salomo yang begitu punya hikmat, begitu pintar, begitu tahu segala sesuatunya. Nah, hari ini adalah hari gimana kita akan mendengar cerita bagian akhir dari Raja Salomo. Apa yang terjadi dalam cerita Raja Salomo di akhir masa-masa tuanya. Sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, kita ulang dulu, kita mengingat kembali cerita mengenai Raja Salomo di beberapa minggu yang lalu. Raja Salomo di awal-awal masa pemerintahannya, dia sangat setia dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Salomo berdoa memohon hikmat. Kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Tuhan sangat mengasihi Raja Salomo. Karena Raja Salomo mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, dan menuruti kehendak dan perintah Tuhan. Suatu malam, ketika Raja Salomo sedang tidur, Tuhan hadir di dalam mimpi. Dan Tuhan berkata kepada Raja Salomo, "Mintalah apa yang hendak engkau minta daripadaku." Dan ternyata Raja Salomo meminta hikmat. Raja Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau kemenangan atas musuh-musuhnya, tapi Raja Salomo meminta hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan untuk memilih keputusan yang benar. Dan hikmat itu jauh lebih mulia dari pengetahuan, dari kekayaan, dari emas, dari apapun. Dan Tuhan sangat senang akan pilihan Raja Salomo. Dan hikmat itu hanya bisa didapat dari Tuhan dan merupakan pemberian dari Tuhan. Ingat, hikmat adalah pemberian dari Tuhan kepada orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Dan hikmat itu lebih bernilai dari segala kekayaan atau emas. Mari kita lihat bagaimana kebesaran Salomo karena hikmat yang dimilikinya. Pertama, kalian sudah mendengar cerita beberapa minggu lalu mengenai keputusan Raja Salomo terhadap dua ibu yang saling memperebutkan anak. Kedua, bagaimana Raja Salomo mempunyai daerah kekuasaan yang sangat besar dari Sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai batas Mesir. Raja Salomo terkenal mempunyai hikmat melebihi dari raja-raja yang lain. Dan yang terakhir, yang sangat dikenal dan diingat orang, adalah bagaimana Raja Salomo membangun bait Allah, rumah Allah, yang sangat megah, dan kemudian disusul dengan membangun istananya. Kita sudah mendengar bagaimana Raja Salomo terus berkembang dalam kemegahannya, dalam area kekuasaannya, dan dalam segala sesuatunya karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Akan tetapi, kita akan mendengar pada hari ini akhir dari cerita Raja Salomo.
yaitu kejatuhan Raja Salomo. Raja Salomo yang memulai segala sesuatunya dengan begitu baik, dengan mendengar dan taat dan setia kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan lebih dari itu. Dia terkenal akan hikmatnya, akan kebesarannya, bagaimana dia membangun rumah Tuhan yang besar, istana, area kekuasaan yang besar. Ingat bahwa hikmat diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang setia, mengasihi Dia, dan menuruti kehendak Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 12. Kakak bacakan. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ingat janji Tuhan bahwa jikalau Salomo hidup menurut segala ketetapan Tuhan, melakukan segala peraturan Tuhan, tetap mengikuti segala perintah Tuhan, dan tidak menyimpang dari perintah Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan menepati janjinya bahwa akan diam di tengah-tengah orang Israel. Akan tetapi, Raja Salomo yang mempunyai banyak istri dari agama lain, Raja Salomo pada masa tuanya menyembah allah-allah lain. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 8. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Ingat bahwa Tuhan mengasihi orang yang setia kepadanya, dan hikmat diberikan hanya kepada orang yang setia mengasihi kehendak Tuhan. Ketika Salomo mulai menyembah allah-allah lain, maka Tuhan marah pada orang yang tidak setia. Dan juga kepada Salomo, Tuhan marah, sehingga akhirnya kerajaan Salomo dihancurkan. Yuk, mari kita simpulkan cerita pada hari ini. Ingat janji Tuhan, kita lihat garis yang biru, angka 1, 2, dan 3. Di mana kerajaan Salomo dan Raja Salomo begitu naik karena janji Tuhan dan karena Raja Salomo yang menurut segala ketetapan Tuhan, melakukan segala peraturan Tuhan, tetap mengikuti segala perintah Tuhan dan tidak menyimpang daripadanya. Dan untuk semuanya ini Tuhan memberikan hikmat, dan kerajaan Salomo dan Raja Salomo berkembang begitu pesat. Akan tetapi kita lihat garis yang merah ketika Salomo tidak setia kepada Tuhan. Salomo menyembah allah-allah lain, dia mengikuti perkataan istri-istrinya, ya, tidak mendengar dan tidak setia lagi kepada Tuhan. Maka pada saat itu Raja Salomo mempunyai banyak musuh dan kerajaannya menjadi terpecah belah. Dan pada akhirnya
kerajaan Salomo menjadi hancur. Hari ini kita melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia mengasihi Tuhan. Tuhan setia pada kita dan setia pada janji-janjinya. Dan ingat, kepada orang yang setia, Tuhan Yesus memberikan hikmat yang nilainya begitu bernilai, melebihi emas, melebihi kekayaan yang lain. Dan hanya dengan hikmat dari Tuhan, maka kita bisa mengerti dan mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk pertama, setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Hidup selalu turut kepada firman Tuhan. Yang kedua, dalam segala sesuatu dalam doa kita, ingat untuk terus meminta hikmat dari Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Biar setiap langkah kehidupan kita selalu dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan. Dan kita tahu dengan segala hikmat yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap usaha kita, pekerjaan kita, dan studi kita di sekolah. Di akhir firman Tuhan pada hari ini, kita mau main sedikit. Ya, kakak sudah siapkan games. Yuk kita lihat gamesnya apa. Di sini, sebelum kita mulai, kakak mau ingatkan bahwa hikmat adalah memilih yang benar sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Yuk kita mau belajar mengenai hikmat Tuhan. Memilih mana yang benar. Ada 12 kotak, di mana dari 12 kotak ini adik-adik harus memilih mana pilihan yang salah, mana pilihan yang sesuai dengan hikmat Tuhan, yaitu pilihan yang benar. Kalian tulis di masing-masing catatan kalian pilihan yang salah dan pilihan yang benar. Kakak kasih waktu ya. Sudah? Yuk kita bahas satu-satu ya hasilnya. Dan kita lihat perintah Tuhan yang mana di dalam Alkitab yang sesuai dengan masing-masing keputusan. Yuk, keputusan yang salah, melawan orang tua. Ayo coba, di bagian firman Tuhan yang mana yang sesuai dengan keputusan yang salah, yaitu melawan orang tua. Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi itu adalah salah satu dari 10 hukum Taurat. Yuk kita lihat di Keluaran 20. Kita lihat di Keluaran 20. Keluaran 20, Tuhan Yesus di hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Kemudian ikut ibadah online sambil tidur. Ayo, ikut ibadah online sambil tidur. Atau ketiduran sampai lupa berdoa. Mana ayo? Ingat nggak? Firman Tuhan yang mana? Sama nih, ada di 10 hukum Taurat. Yang keberapa?
Itu ada di hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau kita ingat dan menguduskan hari Sabat artinya apa? Pertama, kita mempersiapkan diri untuk hari Sabat, hari Minggu untuk bertemu dengan Tuhan. Ke gereja jangan buru-buru, tiba-tiba 5 menit, oh udah 5 menit, akhirnya ke sekolah minggunya telat. Persiapkan hati, persiapkan segala sesuatunya, sehingga datang ke sekolah minggu tepat waktu sebelumnya, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri, nggak terburu-buru. Nyanyikan segala pujian dengan kesungguhan hati, dan dengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, termasuk juga nih, saat ini kan kita juga ibadahnya tidak secara langsung ya, tapi secara online. Meskipun secara online nggak ada yang ngeliat, tapi juga kita mau bahwa kita mendengarkan firman Tuhan seperti kalian datang hadir di sekolah minggu secara sungguh-sungguh. Memuji Tuhannya juga sungguh-sungguh. Ya, itu sesuai dengan hukum Taurat yang keempat. Ya, kemudian apa lagi? Mengasihi adik atau kakak. Hukum yang mana nih? Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di Matius 22 ayat 39. Kalau Tuhan bilang kita harus mengasihi sesamamu manusia, apalagi terlebih lagi kepada kakak atau adik. Coba di sini mana yang suka berantem atau musuhan sama adik atau kakaknya? Mungkin karena hal-hal sepele, rebutan nonton TV, rebutan mainan, rebutan main sepeda. Ya, ingat ya bahwa kalau kita mengasihi adik atau kakak, itu adalah keputusan hikmat. Ya. Jadi saat kakak rangkum hasil dari game pada hari ini, keputusan hikmat apa aja? Pertama, jujur, suka berdoa, rajin belajar, rajin sekolah minggu, mengasihi adik dan kakak, dan yang terakhir, membuang sampah di tempat sampah. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Ingat, tetap setialah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ingat untuk selalu minta hikmat kepada Tuhan, karena hikmat itu yang akan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita kelas 2. Semua yang bertugas hari ini kelas 2 yang akan membacakan ayat hafalan bersama Avariela, panggilannya Ariel. Dan nanti setelah Ariel ada persembahan pujian oleh Aiko. Dan juga ada pujian penutup ya Kak Liun ya. Nanti akan dibawakan pujian penutup oleh teman kita bernama Aluna. Kita panggil mereka bertiga ya Kak Fayanti ya. Hai Ariel, hai Aiko, hai Aluna. Halo teman-teman, mari kita membaca Alkitab bersama-sama. Diambil dari kitab Amsal 3 ayat 3. Nah sekarang mari kita baca ayatnya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah sekarang kita tutup, kita taruh di tangan kiri dan pegang satunya. Sekarang kita menghafalkannya ya teman-teman. Apakah teman-teman bisa? Oke, sekarang kita hafalkan. Ayat Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
teman-teman, nama saya Aluna. Saya dari kelas 2. Ibadah online kita hampir selesai. Tapi sebelum berdoa tutup, mari sobat-sobat Batita, Balita, kelas 1 dan kelas 2, kita berdiri dan bernyanyi Yesus Sahabatku dan mengikuti gerakan aku ya. Sekarang kita akan berdoa penutup bersama Ibu Vera. Dan juga kita akan menutup ibadah ini bersama Kak Fenty dan juga Kak Liun. Hai Ibu Vera, hai Kak Liun, hai Kak Fenty. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Ibu Jari ya. Yuk sama-sama. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya adik-adik, sungguh hari ini kita bersuka cita, kita boleh beribadah online, dan kita boleh bertemu dengan teman-teman walaupun hanya online, cuman mendengar cerita dari hari ini. Siapa bawakan cerita? Oh, Kak Nathan yang membawakan cerita firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Ayo yang Batita, Balita, kelas 1, kelas 2. Cerita tentang apa? Oh, Raja Salomo yang tidak setia. Waduh, oke. Nah, adik-adik juga sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Kita nanti mendapat banyak sekali pelajarannya ya yang sudah diceritakan sama Kak Nathan ya. Dan juga sudah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan bersama Kak Fenty, Kak Liun ya. Senang gak adik-adik? Oke, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan adik-adik jangan lupa ya, minggu depan harus datang lagi. Walaupun hanya di rumah, maksudnya Bu Vera tuh gabung dalam online ya. Pasang HP-nya, pasang laptopnya, dan kita beribadah lagi, oke? Nah, sebelum mengakhiri ibadah online hari ini, mari kita berdoa mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan pada Tuhan. Oke? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tetap sikap doanya gimana? Ih, pinter. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya.
Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan guru-guru sekolah minggu yang terus dengan penuh kasih memandu kami untuk ibadah online. Kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain di gedung ibadah, tidak menjadi soal ya Bapak, karena kami tetap bisa beribadah, memuji Tuhan melalui puji-pujian kami, mendengarkan firman Tuhan melalui online. Dan Tuhan, sungguh kami bersyukur cerita untuk hari ini yang menceritakan tentang Raja Salomo yang tidak setia. Tuhan, kami belajar, kami tidak mau seperti Raja Salomo ini Tuhan. Kami mau tetap menjadi anak-anak yang taat, dan kami tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh cerita yang indah bagi kami. Kami akan terus bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan yang menyertai kami untuk sepanjang masa, dan kami tetap di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami diberi hati yang taat, akan terus mengikuti orang tua yang kami tidak boleh bermain di luar, kalau tidak perlu kami tetap di rumah. Kami bersekolah dari rumah, kami beribadah dari rumah, kami juga bermain bersama-sama kakak adik, kemudian papa mama, oma, opa di rumah. Kalau kami keluar, kami juga akan selalu mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden kami Tuhan, yaitu harus memakai masker yang benar. Dan menjaga kesehatan kami artinya juga kami menjaga kesehatan untuk semua orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sehingga nanti kami akan bergabung lagi dalam ibadah-ibadah yang lain secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah naikkan doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik Batita, Balita kelas 1 dan kelas 2. Tetap ingat protap COVID-19. Apa aja tuh Kak Fenty? Mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar, Memakai masker. serta jangan lupa kita harus tetap menjaga Jaga jarak. jarak. Oke, betul sekali Kaliun. Kita nyanyi, selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita tutup. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Bye adik-adik. Bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Nah, kita mau bikin Raja Salomo. Yuk, gimana? Siapin karton kuning. Nah, karton kuningnya dipotong, digulung jadi bentuk gini. Nah, kemudian mana? Nah, ini tutup botol. Yuk, Dek. Dan juga Mau ditempel untuk rambut. Ayo. Oke.
rambut ya. Pakai double tip. Yuk. Kita tempel setengahnya aja karena buat rambut. Nah. Terus kita keluarin ininya nih. Nah, masih ada. Ya, kemudian tempel-tempelin. Tempelin ininya. Buat rambut. Ya. Ini dari pita renda. Nah. Masih ada tempat nggak? Enggak. Udah penuh semua? Ya. Oke. Nah, kemudian kita mau bikin mahkotanya. Oke. Oh, mau di situ boleh? Iya. Sok ditempel dulu di tengahnya. Nah. Nah, bikin dari karton, kasih double tip. Mau dibikin jadi mahkotanya. Sok. Ini yang ininya jangan di tengah ya, Dek. Nah, harus di tengah yang jadi mahkotanya. Ya, sip. Nah, ditempelin. Nah, udah. Nah, berarti jadi seperti ini. Tuh. Oke, tinggal ditaruh di kartonnya. Dah. Nah, kemudian kita sekarang bikin matanya, Dek. Matanya spidol. Ya. Ya. Nah, oke. Nah, nanti kan harus dibikin dulu itunya ya. Mau pakai Nggak apa-apa. mau pakai itu nggak? Apa? Ini. Kayak ini. Itu dijadi apa? Untuk jadi apa? Kelihatan seperti apa? Bilangnya apa, Dek? Janggut. Ya, janggutnya. Yuk. Tempel janggutnya dulu, baru kasih mulut. Kan mau ada janggut. Iya. Janggutnya sama dari renda juga. Tempelin, tutupin itu ya spidolnya. Iya. Bisa? Nah, tuh. Jadi salomonya berjanggut seperti ini. Nah, tinggal kasih mulutnya, Dek. Mulutnya. Sama hidung. Tadi mulutnya. Ada mulut tuh ya. Nah, terus hidungnya sedikit di sini. Oh ya. Ya, nah udah biarin nggak apa-apa, nanti mama pasang lagi. Nah sekarang mau dipasangin dulu ininya apa? Kancing di baju jubah. Ayo tempel. Oke, ya. Ceritanya kancingnya keren, warnanya perak, kancing perak. Oke. Oke, nah salomonya tadi copot-copot nih, ya, coba. Ini, masa kok copot? Sini mama yang pasang, udah kamu pegang videonya. Nah, jadilah Salomo. Diam. Jadilah Salomo. Nah, ini kenapa? Nanti ditempel ya biar lebih rapi. Tapi ini Salomo. Tuh. Lucu ya? Nah, Salomo. Oke.
Mama. Dari 8 anak, Siapakah yang dipilih Tuhan? Anak ke satu bukan. Anak kedua bukan. Anak ketiga bukan. Anak keempat bukan. Anak kelima bukan. Anak keenam bukan. Anak ketujuh bukan. Tapi adalah anak ke-8. Namanya adalah Daud. Dia yang paling muda. Hai semuanya, siapkan ini ya bendera. Nih karton merah aku udah potong ya. Dan juga karton putih dan karton pola. Ya, kita bikin polanya. Kita bikin polanya. Kenapa 2? Kenapa 2? Soalnya kalau enggak, nah ini depan belakangnya kan. Nah nanti merahnya jadi kebanyakan sini. Jadi supaya bagus jadi 2 kita kasih lagi gitu ya. Nah, polanya. Gunting. Dan kita gunting ya. Nih gunting. Guntingnya 2 ya. Jangan lupa. Nah gunting. Terus ini. Nah, terus ini ya. Sini. No. Sini. Terus ini satunya lagi. Dah, 2. Ya, kedua. Dirapiin sedikit tuh, kurang rapi. Dirapihin sedikit. Jadi rapi lagi. Nah, kita lemkan ini. Lem. Buka. Nah. Udah nih, udah dilem ya 2-nya noh. Dah. Nempelin. Ini di meja aja. Di meja aja nempelnya lebih bagus. Di meja ah. Baliknya udah dilem belum? Ih, tempel. Diratain, tempel di meja aja, jadi kelihatan sesuai garisnya.
lupa merahnya yang di atas ya, no. Nah, untuk tiangnya Ini kan supitnya dari restoran ya, terus kita nggak perlu ya. Terus jadi buat ini yang itunya tuh dibuka dikit ya, no, ada 2 nempel, buka dikit di sini sebelah sini. Kita masukin deh ke dalam tengah-tengahnya. Jadilah benderaku Indonesia. Jangan lupa pakai masker. Selamat birthday Indonesia. yang ke-75. jangan lupa pakai Jangan lupa pakai masker. Birthday. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, penuh sukacita, dan tetap semangat. Udah lama ya kita nggak ketemu di gereja. Kak Glo kangen banget sama adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tapi keadaannya sedang seperti ini, karena itu kita tetap harus menjaga kesehatan, stay at home, belajar dari rumah, dan satu lagi jangan lupa, kita harus terus beribadah dari rumah. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama dengan GKI Perumahan Citra 1, kakak-kakak sekolah minggu, setiap minggu juga menjumpai adik-adik sekalian. Kita doakan ya supaya keadaan menjadi lebih baik dan pada waktunya nanti kita bisa ketemu lagi di gereja di GKI Perumahan Citra 1. Nah saat ini adik-adik ada satu lagu yang Kak Glo ingin nyanyikan. Judulnya Yesus Sayang Padaku, pada adik-adik semua. Karena memang dalam situasi saat ini apapun yang kita alami, Tuhan Yesus selalu sayang kita semua. Kak Glo nyanyi ya buat adik-adik sekalian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam